Malam hari ini acara puncak kita adalah talk show kelima kontestan kita. Untuk itu satu demi satu akan kami panggilkan ke depan. Yang pertama adalah Amir Sambadi. Ini dia Amir. Mas Amir ini yang ketiga kalinya atau yang keempat kalinya ya? Hah? Satu sini. Satu dekat gua. Yang kedua Mas Hermanto Dardak. Saya udah minta ke Mas Anto, kalau beliau jadi Ketua IAITB, saya bagian keuangan, ngurusin keuangan. Yang ketiga Mas Dasep, tepuk tangan untuk Mas Dasep. Mas Dasep inilah yang berbisnis berdasarkan entrepreneur, technopreneur. Keempat, Ibu Nining. Beliau ini adalah berkonsentrasi dengan UKM-nya di UI. Oh iya dong. Ibu Nining adalah 76. Tepuk tangan dulu untuk 76. Gue gak nyebutin yang lain. Salah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Masum. Tepuk tangan. Dan ini adalah kelima calon ini, mau tidak mau kita berikan tanda yang ichiban, alias susah memilihnya. Benar tidak? Semuanya bagus. Iya kan? Semuanya bagus? Ini Pak Coki. Ya, apa Pak Coki? Yang mana Pak Coki? Ini? Cailah. Presidium, jadi gimana dong masalahnya ini 4 tahun, ini 5 calonnya. Ibu Yani, Pak Bastian, siapa lagi? Satu lagi, Pak Coki. Oke, Pak Coki sipil 75, Pak Bastian 88, Bu Yani 70. Bu Yani dulu, Bu Yani. Saya singkat saja Bapak dan Ibu para calon ketua IAITB yang terhormat. Jadi tadi tentunya saya sudah menjelaskan masalah pengembangan kampus ITB ke depan. Apabila Bapak atau Ibu menjadi ketua ikatan alumni, apa rencana Bapak dan Ibu mendukung mimpi kita bersama itu untuk memperoleh kampus besar Green Techno Art kampus di Wali ini. Terima kasih. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu bersedia menyerahkan gajinya selama 3 tahun? Oh bersedia? Wis. Mas Bastian. Terima kasih Pak. Selama ini memang saya mengikuti ketua umum IAITB ini biasanya dari birokrasi Pak. Jadi ya kami melihat 2 kali menteri Pak ya. Sebelumnya juga pernah mantan Dirut Telkom itu Pak ya. Nah ke depan ini memang ada beberapa orang birokrasi Pak ya. Dan juga ada terkait dekat-dekat birokrasi juga nih. Walaupun nggak langsung gitu. Nah kami mengharapkan ini Pak program ke depan mungkin lebih membumi untuk Bapak dan Ibu ya. Lebih membumi tidak hanya sekedar halal bihalal, golf gitu Pak ya yang seremonial. Mungkin kira-kira apa program yang bisa dirasakan oleh kami anggota-anggota di bawah gitu Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Bastian. Ke Pak Coki, Mas Bastian udah langsung to the point. Ada yang birokrasi nggak boleh gitu? Terima kasih Pak Ifeb kepada para calon ketua alumni ITB yang terhormat. Pertanyaan saya sebenarnya menyangkut masalah sinergi dunia usaha. Khususnya pada beberapa debat yang lalu, saya
melihat beberapa hal yang belum dielaborasi secara jelas, terutama untuk menghadapi investor di dalam memajukan usaha-usaha bagi alumni kita. Ketidaksadaran mengenai risk exposure, forex loss maupun exchange rate, yang mana juga kita menghadapi tingkat suku bunga tinggi dan spread yang tinggi pada arsitektur perbankan kita. Dan kita tahu juga BUMN tidak diizinkan untuk melakukan overseas loan oleh karena beberapa risiko pegging yang terlalu mahal untuk dilakukan. Khususnya kepada calon nomor 1 mungkin, mudah-mudahan bisa mengelaborasi, karena saya mendengar waktu di Batam ya, sama di Medan, itu ada beberapa hal yang perlu dielaborasi, bagaimana caranya untuk melakukan breakthrough, terobosan, untuk memberikan kerjasama yang lebih, terutama untuk spread yang terlalu tinggi, ya, di compare to other countries ya, itu spread kita masih tinggi. Juga portofolio pada usaha-usaha UKM itu masih kurang rendah tingkat suku bunga pinjamannya. Begitu Pak. Oke. Silakan. Saya kira cukup Mas Yogi. Monggo silakan siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Berikan tepuk tangan untuk Sumaryanto Widarana. Ini belakang, ini yang belakang karena harus dipanjangin. Baik. Bukan, ini belakang, ini harus dipanjangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sama dengan Mbak Nining, kita mulai dari yang paling penting, pertanyaan nomor 3. Saya kira public-private partnership atau sinergi antara swasta, seluruh komponen usaha di Indonesia saya kira sudah harus dimulai. Karena kalau kita ingat pada waktu saya mulai bekerja setelah lulus, ekonomi Indonesia ini adalah ekonomi APBN. APBN kira-kira menguasai 80% atau bahkan 90% dari ekonomi, sehingga semua kekuasaan ada di pemerintah. Dulu Bappenas sangat powerful, sehingga itulah kenapa saya melihat opportunity itu untuk masuk ke jajaran pemerintahan. Sehingga kalau saya di birokrat kemudian dimusuhin, pada waktu itu opportunity-nya adalah birokrat. Nah sekarang sudah bergeser, mungkin ekonomi Indonesia kira-kira 70% sudah dikuasai oleh swasta. Saya kira sudah semakin sehat, sehingga birokrasi harus semakin melepaskan diri dari kegiatan usaha. Kalau public-private partnership, saya melihat nomor 1 yang diperlukan adalah regulatory framework yang jelas. Ya, kita sudah melakukan transformasi dari regulatory framework ketika kita terjadi krisis. Ya, tidak bisa lagi contracting agency atau regulator merangkap jadi operator, sehingga semua transformasi di undang-undang infrastruktur itu dilakukan. Jadi undang-undang jalan ya itu diubah dari yang sangat monopolistik kepada BUMN menjadi semua terbuka untuk pelaku usaha. Ya, kemudian undang-undang kereta api, undang-undang penerbangan, undang-undang pelayaran, juga undang-undang apa saja, regulatory framework akan memberikan investor confidence untuk international investor masuk ke Indonesia. Dan itu sudah dilakukan semua. Meskipun ada plus ada minusnya. Kemudian nomor 2 adalah masalah law enforcement. Investor international atau swasta tidak akan percaya ada regulatory yang baik. Tapi bagaimana terjadi ingkar gitu ya. Jadi law enforcement di Indonesia sangat buruk, sehingga perlu itu menjadi lahan untuk diperbaiki sehingga mereka percaya. Kemudian nomor 3, kelihatan sekali bahwa ada conflicting antara undang-undang keuangan negara di mana pemerintah tidak bisa diklaim. Meskipun di dalam concession agreement disebutkan bahwa kalau tidak terjadi kenaikan katakanlah tarif yang diperjanjikan, pemerintah bisa harus memberikan kompensasi.
Tapi di dalam Undang-Undang Keuangan Negara disebutkan pemerintah tidak bisa memberikan kompensasi kalau kemudian pemerintah dituntut. Solusinya selalu harus ada. Kemudian kita memperkenalkan untuk infrastruktur itu adalah penjaminan. Didirikanlah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Meskipun demikian ini masih kurang. Ya. Kemudian source of finance yang lebih jauh lagi adalah source of equity financing. Equity financing ini sudah dipakai beberapa cara. Tadi disebutkan sedikit oleh Pak Hermanto, mungkin infrastructure fund. Apa ini infrastructure fund ini? Ya, terus bagaimana bisa diakses oleh investor-investor yang tidak mempunyai source of finance, kemudian ataupun dia dolar, kemudian bagaimana dia hedgingnya dan sebagainya. Sebetulnya ada solusi sudah diintroduce, yaitu PT Sri Mulyani Indrawati, SMI, Sarana Multi Infrastructure. Ya, saya ingatnya pakai bahasa adiknya Mbak Nining, PT Sri Mulyani Indrawati, yaitu PT Sarana Multi Infrastructure. Iya toh? Ini ada. Jadi kalau ada pengusaha yang ingin membangun infrastruktur ataupun usaha apa saja, bisa memakai equity financing. Jadi saya kira overall sekarang ini terjadinya adalah bahwa sufficient regulatory framework, tapi tetap tidak memberikan investor confidence. Tadi ada Pak Birni yang duduk di situ, dia adalah managing director dari Nusantara Infrastructure, yang kita sering berdebat bagaimana supaya barang ini terjadi. Ide-ide regulatory framework ini selalu hanya didasarkan kepada Western way of thinking. Yang terjadi adalah kompetisi tender. Jalan tol 24 paket itu mangkrak, Pak. Tidak diapa-apain sampai sekarang, ya. Karena harus tender, selalu harus tender. Tidak bisa dicabut karena kita lemah. Nah, saya lebih senang dengan melihat bahwa infrastruktur itu terbangun. Jadi deliverability lebih penting daripada cara-cara orang barat yang harus contestability. Bagi saya itu. Kebetulan saya ikut, kami lah, bukan saya tidak senang menggunakan saya, tapi kami yang membangun Perpres 67 ya 2007 itu tentang public private partnership. Saya akan tahu detail, dan alhamdulillah kontes-kontes yang dimaksudkan dengan undang-undang yang sudah ditransform itu kita marginalkan. Sekarang kita memakai yang namanya right to match, dan hal dengan itu ternyata beberapa infrastruktur akan terbangun dalam waktu dekat. Paling tidak jalan tol di Bali, ya, itu tidak melalui proses-proses yang bertele-tele. Kita memakai right to match, kemudian ternyata konsorsium BUMN. Bukan BUMN mau menguasai, ya. Kalau investor swastanya tidak mau masuk, tentu harus ada jalan keluar. Begini, Pak. Kalau Bapak ingin saya berikan gambaran. 2011 ini, ya, anggaran APBN kita cuma 1.300 triliun, ya, 70% itu sudah habis untuk rutin, jadi tinggal 390 triliun yang dipakai untuk pembangunan, capacity expansion, capex, ya. BUMN kita, ya, capex-nya sendiri sudah 350 triliun, capex-nya, OPEX-nya 1.100 triliun. Jadi kalau kita mau deliver, kita harus berani memakai, ya, memulai dengan BUMN, nanti kita spin off. Jadi public private partnership bagi kami ini adalah harus dimulai sekarang, ya, tapi dengan cara-cara yang realistik. Tapi begini, saya ingin kepada pertanyaan kedua Mas Bastian, bahwa kita ingin konkret, ya, nadanya birokrat kemudian tidak bisa apa-apa. Enggak, ya? Oke, alhamdulillah. Mas, kebetulan kami dengan kelompok kami, ya, kami membangun hal-hal yang paling tidak langsung bisa dikerjakan oleh, atau bahkan bisa dikerjakan sambilan oleh teman-teman yang mempunyai waktu lebih. Kami bersama teman-teman alumni ITB membuat satu kegiatan filantropik
ternyata intinya dari program-program alumni ini adalah bagaimana kita membuat skema pembiayaan yang tepat. Ya, katakanlah revitalisasi pasar tradisional, ya. Ini ternyata bisa dikerjakan, ya. Dan kapitalisasinya bukan main, Pak. Ada 10.000 pasar tradisional, ya. Terus kemudian meliputi 40 juta orang. Saya berikan gambaran, Mas, bahwa rakyat Indonesia yang paling kecil itu masih bergerak di bidang pertanian, ya. Bapak pernah bayangkan nggak yang namanya petani produsen di Lembang itu menjual harga tomat 1 kilo cuma Rp500. Padahal kita membeli tomat di pasar-pasar swalayan dengan harga 3.500 sampai 4.000. Bahkan kalau kemudian dijual di pasar induk kami, ini saya mengatakan bukan baru akan, Pak. Ini sudah kami kerjakan dan kami mempunyai 4 pasar induk yang sudah beroperasi, yaitu di Tangerang, kemudian di Palembang, di Surabaya, dan sebentar lagi di Semarang. Program-program yang tadi, revitalisasi pasar tradisional saja kira-kira uangnya kira-kira 100 triliun, Pak. Ya. Dan itu berhubungan dengan 40 juta rakyat miskin Indonesia. Jadi ITB tidak perlu hanya berpikir tentang high-tech dan teknologi. High-tech dan teknologi tadi saya sampaikan bahwa jalan tol Trans Java ini kira-kira butuh 80 triliun. Kemudian solusi yang di Bali tadi kira-kira 2 triliun. Kemudian Tanjung Priok dengan kali barunya butuh 11 triliun. Jadi sebetulnya kalau kita tidak hanya berwacana tapi melakukan eksekusi, dan saya yakin kebetulan saya ini mendapatkan kepercayaan menjadi Deputi Infrastruktur dan Logistik di Kementerian BUMN. Saya menggunakan PKBL itu untuk menginstitutionalisasi, saya institutionalize di dalam program-program nyata. Saya tidak mau hanya kerajinan yang setiap hari pameran di GICC, tapi menjadi program-program yang jelas. Saya yakin bahwa mulai dari yang kecil-kecil ini, dan ini kalau kemudian saya menjadi IAITB, ketua IAITB, ini akan pasti saya masukkan dalam salah satu programnya. Yang besar-besar seperti Dirgantara Indonesia itu sekarang sudah mendapatkan pesanan sayap dari Airbus 320, kemudian juga Pindad juga sudah mulai dengan Departemen Pertahanan untuk membangun tank-tank baru, ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi Mas Bastian, saya hanya ingin menjadikan IAITB ini adalah I-organization, ya, ICT organization, karena ini bisa membuat jadi platform. Dengan ICT tadi kita bisa mengumpulkan, mensinergikan semua minat atau yang biasanya mulai dari kelompok jurusan, angkatan, kemudian kita giring ke arah minat, dan dengan I-organization ini kita akan lebih cepat. Dan kemudian juga I-organization ini menumbuhkan accountability dan transparansi bagi pengurusnya sendiri. Nah, kalau kemudian saya sebagai IAITB tidak transparan, hanya memberikan kayak Robin Hood gitu, ya, nyumbang ini, nyumbang itu, tapi kemudian duitnya didapat dari mana, seperti Mbak Betty tadi kan bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi saya kira, saya sangat optimis, ya, tradisi kepeloporan, keunggulan, dan kejuangan ITB ini bisa kita tetap jaga sebagai nilai-nilai ITB. Kemudian kepada Mbak Yani, ya, saya memang bukan pengurus pada IAITB saat ini, tapi bisa ditanyakan kepada Mbak Yani, Mas Larso. Saya secara intens terlibat terhadap bagaimana kita mengegulkan Walini. Pada Pak Hatta, pada waktu itu sebagai Menteri ad interim, saya langsung. Bahkan tadi pagi, dengan Menteri yang baru, saya sudah sampaikan, Bu, bahwa kita nggak bisa main-main lagi, Pak. Bahwa ITB yang punya kampus kurang dari 30 hektar ini sudah tidak bisa apa-apa.
ke depan kalau kita mau maju, padahal banyak orang-orang ITB, alumni ITB yang sukses, bersedia untuk kemudian menyumbangkan bukan hanya ratusan juta, itu hanya untuk beasiswa lah, tapi mungkin miliaran untuk membangun laboratorium apa saja. Sehingga kalau tidak ada tempatnya, bagaimana kita bisa mendorong untuk itu segera terjadi. Ya, saya pikir karena saya ini kebetulan saya sendiri teknik sipil 74, kemudian istri saya itu arsitek 74 ITB, ya. Ya, besan saya ada di belakang sana, itu mesin ITB 75, putranya juga ITB ada 2 orang ya, 3 orang ya. Jadi artinya saya menunjukkan saya ini ITB banget gitu loh. Komitmennya sudah nggak usah dianu ya. Baik, saya kira demikian Bu Yani, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sum. Kalau nggak salah putranya satu dari lulusan ITB juga ya Pak Sum? Ya, anak saya mesin 2003 yang kecil, sekarang di Astra. Anak saya yang pertama memang nggak sempat keterima di ITB Bu. Dia langsung ke State dan dia kemarin mendapatkan MBA dari Harvard Business School. Wih, mantap. Tapi istri dukungnya arsitek Bu ya? Dukungnya Nining. Dukungnya Nining apa? Apa Masum, Mbak? Saya serahkan. Oh, dukungnya Nining? Oh, Masum. Waduh, ini terjadi perpecahan di arsitek. Enggak. Begini, Mas, saya kira begini. Kalau saya boleh usul, malam ini pun kita bisa selesaikan kampanye IAITB. Sedap. Karena Sedap. saya mengusulkan untuk dibentuk saja presidium. Untuk apa kita? Ya ini hebat semua. Ini hebat semua. Saya yakin ini hebat. Dan saya akan mengajak semua beliau dan persilahkan untuk siapa yang duluan. Saya belakangan saja gitu ya. Bagaimana kalau yang 5 ini bekerja semua, ketuanya Pak Moni aja? Monggo. Ali dulu Ali. Ya Ali jangan. Ali nggak boleh, Ali nggak boleh. Nggak boleh. Tepuk tangan juga untuk Pak Dwi Larso dari SBM ITB. Udah. Anak gue salah jurusan, pengen di SBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi datang terlambat. Nama saya Ali Assegaf, mesin 84. Ini satu angkatan sama saudara saya Dasep. Saya masuk tadi agak terlambat. Saya tanya, tidak ada lagu Indonesia Raya di sini. Tapi tadi ada lagu barat dan semuanya berdiri. Ada punya persoalan yang luar biasa acara ini. Karena tidak ada lagu Indonesia Raya. Itu yang pertama. Mohon maaf, lagu Indonesia Raya akan adakan penutup dan saya harap Anda hadir terus. Oh, setelah. Yang saya mau tanya sekarang adalah urusan Indonesia Raya. Anda jangan menyalahkan panitia, di rundown ada Indonesia Raya. Nggak ada itu. Yang kedua, yang saya tanyakan. Oh, dia udah lihat rundown lagi. Yang saya tanyakan, tidak mungkin kita bisa memimpin IAITB tanpa jiwanya. Artinya saya ingin katakan, selama ini ketua IA itu berpikir dirinya punya obsesi dan mimpi dan hayalnya, sementara gerbongnya kemana, orangnya kemana, pimpinannya kemana, ininya kemana. Maksud saya, pertanyaan saya kepada 5 kandidat nih, apa jiwa dari konsep visi dan misi Anda yang menyatukan seluruh alumni ITB ini untuk membangun bangsa ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali mau maju 2015 nggak? Tunggu, mau nanya lagi. Sebentar, saya tetap ketua IA tanpa status. Monggo. Ya, Ini terima kasih. Oh, ini seru. Ya. Terima kasih. Nama saya Daniel dari AR84. Ya, saya mau nanya, ini ada 5 calon ya.
Ini apa keistimewaannya apa nih? Yang membedakan antara kelimanya ini menurut para peserta apa yang membuat dia berbeda? Nah ini mungkin supaya kita bisa tahu nih, apa namanya? Yang membedakan antara Mas Amir sama Mas Hermanto, sama Dasep, sama Mbak Nining, sama Mas Sum. Apa ini perbedaannya? Ya, terima kasih. Lu gak butuh moderator lagi kali ya? Iya, iya. Ya ini sudah lapangan basket Oke. bener ini. Jadi, Monggo, Mon. yang saya ingin tanyakan, Sorry, nama sama angkatan. nama saya Moni, you remember money, you remember me. Angkatan. 76 TK. Oke, yang saya tanyakan adalah bahwa tadi pertanyaannya adalah ITB yang membumi. Sungguh suatu kemunduran itu. Kita ingin tahu kepada Anda-Anda yang melangit itu seperti apa dan bagaimana Anda mencapai langit yang seperti itu. Karena udah nggak modal ITB itu membumi. Balik lagi, orang dulu tahun 78 itu melangit, kita berani ngomong itu pimpinan nasional, turunkan. Jadi, iya makanya, seperti sekarang ini kan, ketua ITB-nya melangit, nggak tahu orang-orangnya membumi. Kita harus membawa semuanya ikut ke langit. Itu yang paling penting. Seperti Daniel tadi ngomong, adalah apa yang membedakan sehingga Anda bisa mencapai langit itu, dan langitnya yang seperti apa. Karena problem kita adalah IAITB ini sangat heterogen, tapi kita nggak pernah kompak. Kemarin yang menunjukkan agak kompak adalah kontes band. Benar itu, semua pada jadi monolitik. Nah, bagaimana membuat acara-acara yang seperti itu yang juga melangit. Oke, terima kasih. Bedanya apa? Ya, saya lagi, ya. Mbak. Ya. Silakan. Ya, ini dulu. Baik. Udah, berantem aja dulu. Yang tua. Ya. Saya lebih tua. Saya John Helmi, TK 82. Jadi 6 tahun lebih tua dari Mas Moni. Boleh nanya, Dang? Saya, isu yang terhangat sekarang ini adalah tentang e-vote, internet voting. Sementara para konservativisme pengen kita masih kumpul setiap 4 tahun sekali untuk pemilihan ketua IAITB sebagai pemilu raya, jadi ajang silaturahmi. Di satu sisi ada kawan-kawan kita yang menginginkan internet voting tidak harus hadir, sehingga pemilu bisa dilakukan di rumah masing-masing dan di luar kota dan di luar negeri. Ini ada dua pendapat. Kalau misalnya internet voting kita okekan, pemilu akan sepi. Silaturahmi mungkin tidak akan seperti yang selama ini kita lakukan. Saya mau tanya, bagaimana pendapat para kandidat tentang isu ini? Terima kasih. Satu lagi, Bos. Terima kasih John Helmi. Bisa Satu ya? lagi aja, Ya. satu lagi. Oh, boleh dua. Satyo ntar. Iya. Terima kasih. Saya Arya, sipil 89. Iya, saya Arya itu. Saya mau nanya, sederhana saja. Apa target dari masing-masing? Target pribadi dari masing-masing kandidat. Kalau Amir misalnya setelah ini mau jadi apa? Senior saya ini Pak Dardak habis jadi wamen ini mau jadi apa? Pak Dasep ini setelah jadi ini mau jadi apa? Bu Nining habis ini mau jadi apa? Pak Sum ada target ini, nggak usah ngomong kita. Pak Sum habis ini apa targetnya? Itu yang pertama. Yang kedua, andai kan misalnya para kandidat tenang. Andai kan para kandidat ini adalah misalnya Bang Amir, ternyata setelah ini diberhentikan dari biru, apakah masih maju di ketua alumni? Pak Dardak tiba-tiba SBY lagi pusing karena dicopot dari wamen, apakah masih ingin jadi ketua IA? Dasep misalnya tiba-tiba bangkrut, habis semua.
besar di dosennya, diusir aja. Apakah masih mau dibingui di dosen D, masih itu alumni? Dan Pak Su, apakah kalau Bapak tiba-tiba dicopot, apalagi kan menteri Anda baru nih, dicopot dari deputi BUMN, apakah masih mau maju jadi ketua alumni lagi? Terima kasih. Tuh, tipikal anak Medan sekali. Aku anak Medan. Satyo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyo Fatwan 78 DM. Pertanyaannya agak serius sedikit, karena saya khawatir pemilu kali ini justru akan membubarkan ikatan alumni karena database-nya nggak jelas. Jadi saya mau tanya ke masing-masing calon ketua umum, menurut hitungan Anda, hak suara yang sahih itu ada berapa? Dan dasar perhitungan Anda itu dari mana? Terima kasih. Oke. Baik. Kami mohon setiap calon mungkin dari masuk dulu. Ringkas, tepat. Gue mau jam. Baik, saya kira pertanyaan nomor 9 dan pertanyaan John Helmi info tadi saya kira terkait ya. Saya setuju dengan apa yang observasi dari pertanyaan terakhir. Justru saya ingin menjadikan IAITB ini menjadi I organization. I organization ini basisnya adalah ICT. Jadi saya akan memulai memperbaiki ICT tadi, database yang akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan, baru kita melangkah ke hal-hal yang lebih besar seperti Obama yang akan menjadikan menjadi open government yang meminta partisipasi bukan hanya alumni tapi seluruh masyarakat Amerika untuk itu. Kalau kita hanya mempersalahkan e-voting, tapi datanya menurut Bapak tadi tidak baik ya. Kemudian ada satu kandidat, katakanlah incumbent, yang menguasai database itu, mengisi dengan semau-maunya, ya toh? Terus kemudian yang kalau saya ini rame-rame begini, capek gitu ya kan? Dan diisinya dia data palsu tadi, taruh 10.000, katanya 7.000, 70.000, ya toh? Makanya saya pikir, saya orang yang kemudian digembar-gemborkan, saya menolak e-voting. Justru saya yang mendorong untuk terjadinya high organization. Jadi jangan dibalik, gitu ya. Saya kira pertanyaan dari John Helmi dan saya maaf Pak, pertanyaan terakhir tadi sudah. Kemudian saya Asegaf, saya kira ini Ali Asegaf, mesin 84, saya tahu, ya. Saya tahu. Pertanyaannya selalu mendasar gitu, merah putih gitu. Saya kira kalau merah putih Pak Ali, Bapak lihat track record saya. Ya loh. Pada waktu orang tidak berani mengatakan bahwa gedung DPR itu miring, saya sebagai birokrat mengatakan bahwa gedung DPR itu tidak miring. Hasilnya apa? Jumat yang lalu. Karena saya pastikan bahwa saya adalah Kepala Badan Litbang pada saat itu, padahal sebenarnya mestinya teman-teman di DKI ngomong. Saya mengatakan setelah saya teliti dengan tim yang profesional, pusat penelitian pemukiman, nggak ada miring 7% itu Pak. Jangankan 7%, 7 menit saja semua lantai ini udah keangkat. Iya kan? Emang ada yang ngomong selain pada waktu itu Kepala Badan Litbang? Kan banyak yang kompeten sebetulnya dan memang tugasnya sebenarnya ngomong seperti itu ya. Kemudian banyak lagi masalah-masalah infrastruktur yang jebol, ada jalan ambles 7 meter yang disalahin adalah ombaknya dan sebagainya ya. Menurut saya itu track record yang saya bangun dan saya tidak pernah mengatakan tidak profesional ya. Saya kira itu yang saya. Jadi kalau Bapak menanyakan merah putih, mungkin tinggal dilihat track recordnya saja. Oh ya, saya kira sangat tadi saya rapat dengan menteri baru, mereka melihat bahwa kok sekarang ini industri strategis sudah pada bangkrut semuanya. Dirgantara Indonesia akan default sehingga tidak bisa menyelesaikan pesanan 100 sayap dari Airbus 320.
Pindad idem itu, Inka tadi disebutkan Dasep tadi, sebetulnya kembali lagi seperti presentasi tadi pertama, skema pembiayaan itu yang paling penting, ya. CEO kereta api, Jonan itu bukan alumni ini Pak, dia seorang investment bankers, ya. Kereta api itu rugi terus selama 10 tahun yang lalu sampai tahun 2009. Begitu dipegang dia positif 90 miliar di 2009, positif lagi 200 miliar pada 2010, dan sekarang dia beli dua komoditi 162 Pak, 5 triliun Pak, melalui project finance yang dia ciptakan. Pembiayaannya pun dilakukan dengan tender, bahkan di SX Bank ya, itu kalah ya, 100 poin dari sindikasi BNI dan BRI. Jadi sebetulnya yang penting itu engineering itu adalah bagaimana kita membuat satu skema pembiayaan. Saya sebutkan tadi pasar tradisional yang diperbaiki. Sekarang kelompok kami Pak mampu kok membuat pembiayaan pasar tradisional, dan itu tidak perlu dimiliki oleh BUMN, dimiliki oleh swasta, dimiliki oleh BUMD, pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi tantangan merah putih itu Pak, saya selalu setiap hari bergerak dengan teman-teman kami, meskipun skalanya pasti bukan besar, ya. Kemudian tadi saya usulkan pada Pak Damaniskan, Pak, industri strategis yang terpencil seperti ini, PT Inka diminta untuk menangani 2.600 gerbong kereta api untuk ngangkut batu bara dan ngangkut kontainer. Ditenderkan 1.200 dimenangkan Cina. Ya, harganya murah, 450 juta per flatbed. Kemudian padahal itu tinggal masang bogi, Barata Busma Indra bisa, ya, Inka tinggal ngerakit itu. Terus kemudian yang untuk angkutan coal 650 juta. Saya langsung tawarkan pada Dasep. Saya ngomong, saya pertama kali nyoba dulu lah, Sep, 10 biji untuk kamu bikin. Ya, ini bukan dalam KKN ini ya. Sama Yonan dikatakan, Masum tanggung, jangan 10, 100, Sep, 100 Sep, gitu ya toh. Nah ini sekarang kita coba. Jadi affirmative action, kemudian kita akan gabung semua tadi. Bahkan Pindad bisanya apa, Dirgantara bisanya apa, Garuda Maintenance Facility itu sekarang sudah bisa membuat turbin, industrial turbin. Ya, sementara NTP di Dirgantara Indonesia itu sekarang mestinya pembangunan turbin-turbin pembangkit listrik itu sudah bisa dibikin sini semua. Tapi karena kecepatan pembangunan yang diminta itu mengorbankan untuk beli semuanya Cina, dan hasilnya amburadul juga. Jadi menurut saya affirmative action, industri strategis mesti dikembalikan seperti dulu ya. Kita belikan, kalau Dasep bisa membangun flatbed tadi tidak dengan 450 juta, katakanlah 500 juta, kami lebih akan mengarahkan pada yang dilakukan oleh Dasep. Dan itu mestinya harus menjadi satu politik keberpihakan nasional. Agak diringkas sedikit. Ya, kemudian saya kira apa Daniel, bedanya apa saya dan kandidat yang lain? Ya pasti saya bukan pengurus incumbent, Pak. Kalau Bapak mau perubahan, pilihlah yang bukan incumbent gitu ya. Terima kasih. Kata orang Medan, masuknya barang tuh. Baik, saya kira enggak, ini guyonan aja. Tapi kan saya tadi udah ngomong semuanya saya mau ajak kan tadi ya tuh. Moni saya kira ya betul Pak, tidak langit tapi membumi. Makanya kita meskipun membumi, saya harus tahu juga bahwa yang kecil-kecil ini kita ITB harus masuk juga di masalah-masalah kecil. Bahkan menurut saya ITB ke depan ini harus syarat dengan social and humanism ya. Jadi tidak teknologi, karena soft skill juga sudah dibutuhkan untuk membangun suatu university yang katanya world class. Kalau enggak nanti kita lama-lama kalah sama Undip, hanya karena Undip lengkap dengan fakultas psikologi, fakultas sosial, bahasa dan sebagainya. Demikian Bapak, terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah